negara kita tercinta ini, di Indonesia ini, satu-satunya agama yang boleh bahas agama orang lain itu cuman agama Islam. Edis, jangan kau playing victim. Tidak ada istilah orientalis itu merujuk kepada orang Islam yang belajar Kristen. Nggak ada. Orientalis adalah orang Kristen belajar Islam bahkan sampai nyamar. Johann Louis Burckhardt, Snok Horgonye. Orientalis yang ada di STT itu belajarnya apa? Islamologi. Jangan sok playing victim lah. Dan lagi pula kau tengok konten-konten kreator, youtuber Christian Prince itu menyerang di Indonesia itu yang pertama-tama saya yang sebagai saksinya nih berdebat gara-gara orang-orang seperti itu. Ada murtadin odong-odong nyerang-nyerang Islam di konten Yusuf Manubulu, ya. Jadi jangan kau saling Islam duluan nyerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah playing victim yang dilakukan oleh Edis TV. Dia mengatakan di negara kita ini, di Indonesia ini, satu-satunya agama yang boleh membahas agama lain cuma Islam. Sudah menjadi rahasia umum yang namanya Edis TV ini suka playing victim dan juga melakukan pembohongan publik. Mereka menipu karena diajarkan di dalam agamanya boleh berdusta dalam segala hal, seperti ajaran Paulus yang tertulis di dalam Roma 3 nomor 7. Dan lalu kita akan melihat tanggapan dari Uniriva yang akan membungkam pembohongan publik dan juga playing victim dari Edis TV. Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Tolong diviralkan ya. Saya mengatakan bahwa di negara kita tercinta ini, di Indonesia ini, satu-satunya agama yang boleh bahas agama orang lain itu cuman agama Islam. Tapi kalau agama Islam dibahas, mereka akan marah mengatakan penistaan agama. Nekat yang nyata. Ya teman-teman, itulah tadi sebuah penipuan dan juga pembohongan publik dan juga playing victim yang dilakukan oleh Edis TV. Dan langsung saja mari kita simak bagaimanakah tanggapan dari Uniriva menanggapi kebohongan publik dari Edis TV tersebut. Di Indonesia ini, satu-satunya agama yang boleh bahas agama orang. Nggak usah banyak bacot, Edis. Jangan sok-sokan. Memangnya kalau kau marah ada apa? Berubah, terbelah Bukit Golgota. Memangnya dengan kemarahanmu berubah gitu, dunia tergonjang-ganjing gitu. Edis, jangan kau playing victim. Kalau kita membahas manakah agama yang sering membahas agama lain, nggak usah kita tunjukkan lagi. Kenapa? Sejak zaman di abad ke-7, satu patriark gereja bernama Yohanes Damaskus sudah lebih dulu mengatakan bahwa Islam itu adalah ajaran bidat dari kekristenan dengan narasi-narasi yang negatif. Satu, tidak ada istilah orientalis itu merujuk kepada orang Islam yang belajar Kristen. Nggak ada. Orientalis adalah orang Kristen belajar Islam bahkan sampai nyamar. Johann Louis Burckhardt, Snok Horgonye. Orientalis yang ada di STT itu belajarnya apa? Islamologi. Yang ada di pesantren-pesantren kau pikir ada kristologi? Baru-baru ini bahkan mudah-mudahan nanti fakultas-fakultas Islam akan ada ilmu kristologi. Biar paham nih umat Islam pembelajaran kekristenan itu ya. Jangan sok playing victim lah. Tentang Snok Horgonye kita ambil dari berita dari NU Online ya. Siapakah sebenarnya Snok Horgonye ini? Dia adalah orang Belanda yang lahir tahun 1857 dan wafat 1936. Ini tidak begitu asing di telinga orang-orang Indonesia, khususnya yang menggeluti bidang sejarah. Sebagai penasihat penjajah Hindia Belanda mengenai agama-agama Islam, Snok memiliki banyak catatan-catatan penting mengenai Islam dan umatnya, termasuk pergerakan-pergerakan nasional yang dilakukan oleh ulama pesantren melawan penjajah. Bahkan Snok pernah diutus oleh Hindia Belanda untuk memata-matai aktivitas para ulama dan guru besar asal Nusantara yang sedang mengajar di tanah Hijaz atau di Makkah dan Madinah. Ia berperan layaknya agen intelijen. Interaksinya dengan umat Islam membuahkan catatan-catatan penting sebagai bahan informasi penting untuk Hindia Belanda. Dalam keterangan yang diungkapkan Kiai Haji Saifuddin Zuhri dalam Guruku Orang-orang dari Pesantren, Snok Horgonye adalah seorang Kristen yang menjadi penasehat Hindia Belanda perihal segala sesuatu tentang agama Islam. Yang menarik, Kiai Saifuddin menekankan bahwa meskipun pengetahuan Snok mengenai Islam sangat banyak, ia tidak bisa disebut seorang santri ketika bertahun-tahun sedang mempelajari agama Islam.
Pengetahuannya tentang Islam hanya ditujukan untuk kepentingan spionase penjajah Belanda. Selain itu, ilmunya mengenai Islam juga tidak diorientasikan untuk kepentingan dakwah lanjutan sebagaimana tanggung jawab santri. Nah, kita bisa melihat ya, seorang misionaris di zaman penjajah itu sudah mendalami agama Islam, membahas agama Islam, tetapi tujuannya adalah untuk mata-mata bagi kepentingan penjajah. Jadi wajar saja kalau Edis yang notabene adalah pewaris agama penjajah melakukan sebuah playing victim, tetapi dia sendiri buta akan sejarah tentang Shenok Hurgronje tersebut. Dan lagi pula kau tengok konten-konten kreator, youtuber Christian Prince itu menyerang di Indonesia itu yang pertama-tama saya yang sebagai saksinya nih berdebat gara-gara orang-orang seperti itu. Ada Murtadin odong-odong nyerang-nyerang Islam di konten Yusuf Manubulu, ya. Jadi jangan kau saling, oh Islam duluan nyerang, Islam duluan nyerang. Yang membuat kebijakan undang-undang dasar itu mayoritasnya orang Islam. Ada di situ salah satunya adalah seranglah orang Kristen, seranglah ideologi mereka. Ajarkanlah Al-Quran ke rumah-rumah mereka, antarkan pamflet-pamflet, brosur-brosur ke rumah mereka, beritakanlah Al-Quran kepada orang Kristen. Ada nggak? Justru kami bahkan secara eksplisit sebenarnya, kami itu tidak dianjurkan mengajarkan Islam kepada kaum kafir. Dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah, sama saja bagi orang kafir, ya, diberi petunjuk atau tidak, mereka tidak akan beriman. Dikunci sama Allah itu. Kalau orang kafir itu orang yang menolak. Dia tahu kebenaran lalu dia tolak. Nah, itu orang kafir namanya itu. Memang dia sudah memilih untuk menolak. Tapi kalau orang non-Islam, tidak semua kafir. Ada yang mereka itu Kristen, Yahudi, atau beragama selain Islam karena memang mereka tidak tahu, belum membandingkan, belum mencari tahu, belum mengerti. Orang-orang inilah yang harus kami dakwahi. Nah, orang-orang inilah yang ketika saya buka koma, saya izinkan bertanya, saya menjawab. Tapi kalau orang kafir, apalagi penghujat, itu nggak ada istilah dakwah lagi. Apa? Perangi. Perangi dalam argumentasi. Kau kan berperang dengan argumen. Contoh, ketika kau mengatakan Nabi Muhammad raja seks karena dia memiliki kekuatan 30 pria, aku perangi kata-kata kau dengan cara apa? Ku compare. Bagaimana ku compare? Kalau Nabi Muhammad dikatakan raja seks gara-gara memiliki kekuatan 30 pria, kata kau kan? Bukankah yang lebih patut dikatakan raja seks adalah nenek moyang Tuhanmu karena bininya lebih banyak? Pasti lebih kuat dari Nabi Muhammad. Untuk menjawab segala fitnahan Edis, di sini Uniriva memakai dalil ya, yang baru saja dikatakan tadi ketika moyang dari Tuhannya Edis itu ternyata memiliki istri lebih banyak, yaitu mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Ini ada tertulis dalam 1 Raja-Raja 11 nomor 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Nah, itu satu. Yang kedua, di atasnya nenek moyangmu ada lagi yang pantas dikatakan raja seks. Seharusnya menggunakan diksimu. Siapa itu? Yang bergelar raja di atas segala raja. Siapa? Hayo. Manusia yang memiliki alat vital, yang memiliki alat vital terus bergelar raja di atas segala raja. Yesus. Ya, satu Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah bergelar raja. Kan kau yang memberi gelar Nabi Muhammad raja seks. Sementara Tuhanmu, dia punya alat vital by the way, karena dia manusia. Bergelar raja di atas segala raja. Termasuk raja seks nggak? Mencret. Lagi-lagi argumen dari Uniriva didukung oleh ayat di dalam Bible kepunyaan Edis TV. Siapakah raja segala raja? Ada tertulis di dalam Wahyu 19 nomor 16, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Terus lagi pula, kalau Nabi Muhammad memiliki kekuatan Nabi setara 30 pria kekuatannya. Pertanyaanku, kekuatan Tuhanmu yang memiliki kekuatan Tuhan plus manusia, berapa pria kekuatannya dimiliki oleh Yesus? Mencret. Ketika aku tanya Edis, ketika aku masuk ke komalmu, Edis, mana lebih kuat? Tuhanmu atau nabiku? Mencret, nggak bisa jawab. Nggak usah kau playing victim, Edis. Kau itu kategorinya penghujat. Nah, sayangnya kalian umat Kristen nggak bisa bedakan mana penghujat, mana fakta. Contoh, kalau Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks, itu framingan dia. Nabi Muhammad ada Rob atau Tuhan, itu framingan kalian. Secara kaidah ilmiah, baik orang orientalis, ya, orientalis ini kan orang Kristen, orang di luar Islam yang belajar Islam nih, nggak ada yang membawa framing seperti itu. Cuman Edis inilah kenapa? Karena Edis bisa hidup dengan memframing agama Islam supaya dapat kolekte. Semakin rajin menghujat, semakin banyak dapat duit.
Contoh anak Batak masuk penjara kan karena apa itu? AdSense, MKC dulu penghujat agama Islam, ternyata di rekeningnya ratusan juta. Kenapa? Karena memang sudah terbukti, kami sudah menyaksikan sendiri bagaimana semakin banyak penghujat seperti Sofiatul, walaupun udah nginjak Al-Quran, tetap dikatakan roh Tuhan bekerja bersamamu Ibu Sofi, padahal nginjak kitab suci orang lain loh. Nah, sementara kami para apologet ini membuka wawasan dan cakrawala berpikir dengan mengajak dialog bersama-sama. Apa yang diomongkan Ibu Irene dan Pak Donitan bisa nggak kalian bantah? Ada tekstualnya tertulis. Kok malah ngamuk tantrum? Lagi pula, perbandingan lintas agama itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam ranah akademik. Namanya apa? Metode komparasi. Kalau memang agamamu yang benar, nggak usah khawatir dibanding-bandingkan dengan Islam. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Kami juga gitu. Kami umat Islam, kalau kami betul-betul yakin Islam benar, kami nggak takut kalau dibandingkan dengan kalian. Tapi jangan di-framing. Biarkan kami menjawab. Contoh, ketika kau bilang Muhammad Rob, sejak kapan Nabi Muhammad pernah dipanggil Rob? Karena apa? Kata Rob itu artinya adalah pemilik dan pemelihara. Kalau kata Rob dipakai kepada Fir'aun, dia dikatakan Rob sama orang semasanya karena dia memiliki kekuasaan dan jabatan pada waktu itu. Bukan berarti Tuhan, sama kayak kata Kurios. Kata Kurios itu artinya pemilik. Maka, kalau Yesus adalah Kurios sama dengan Tuhan, kalian punya konsekuensi. Tuhan kanlah itu pemilik keledai yang diambil oleh Yesus yang bergelar Kurios juga. Nih. Ya, kita tambahkan sedikit dari apa yang tadi dijabarkan oleh Unirifa ya. Dengan adanya situs-situs Kristen penghujat agama Islam, termasuk channel YouTube Christian Prince, dan juga kesaksian Murtadin Odong-Odong yang selalu membahas agama Islam di channel Yusuf Manubulu, sehingga ujung-ujungnya Yusuf Manubulu ini ditangkap polisi karena melakukan penistaan ketika di dalam kesaksian Murtadin yang ada di channelnya itu ternyata menghujat agama Islam. Kita tambahkan ada nama channel yaitu Isa dan Islam. Notabene ini adalah channel Kristen teman-teman ya, tetapi memakai nama Isa dan Islam. Dan ketika kita tengok videonya sejak 12 tahun yang lalu, nah di sini melalui video-videonya ini apa yang dibahas adalah tentang penghujatan terhadap agama Islam. Jadi memang benar Edis TV itu hanya playing victim, pelaku tetapi merasa dirinya adalah korban. Edis TV ini tidak mau tahu dengan adanya situs-situs dan juga channel-channel Kristen yang memulai menghujat agama Islam lebih dulu. Umat Islam tidak terima dan lalu menjawab semua fitnahan-fitnahan yang ditujukan kepada agama Islam tersebut. Tetapi hal itu diklaim oleh Edis TV, katanya Islam membahas agama lain, tetapi realitanya justru Kristenlah yang membahas agama Islam terlebih dahulu. Nih contoh ayatnya. Kata Kurios dengan kata Rob itu sama, memiliki kata yang bisa dipakai pada konteksnya. Nih contoh nih, Lukas 19:33. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu. Apa gelar untuk orang yang punya keledai itu? Kau lihat ini Edis ya, dalam teks aslinya apa? Nah, apa di sini? Nih, Kurios. Mana dia? Mana nih Kurios nih. Kita klik di sini ya. Nah, ini Kurios nih. Kurios. Jadi kalau kata Rob setara dengan Kurios, kalau Yesus adalah Kurios dikatakan Tuhan, maka pemilik keledai ini kalian tuhankan juga. Jadi kalian banyak Tuhannya nanti. Ah, inilah framingan Edis. Kalau kami umat Islam berdialektika, berusaha menggunakan sudut pandang kalian, lalu mengomentari sudut pandang kalian itu namanya akademis. Kalau kalian bilang, bagi kami Yesus itu adalah firman yang menjadi daging, dan dia adalah Tuhan, maka kami boleh bertanya, siapa yang mengajarkan kalian bahwa firman adalah Tuhan? Oh, tertulis dalam kitab kami. Oke. Tertulis di kitab kalian. Pertanyaannya, siapa yang menulis kitab kalian? Itu namanya apa? Kita melakukan metode konfirmasi itu, mencari tahu. Karena apa? Kalau cuma tertulis di kitab suci lalu kalian yang memanainya, belum tentu pemahaman kalian betul. Kenapa? Karena tekstual zaman dahulu menggunakan bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Apa betul terjemahannya sudah sepadan? Kan begitu, itu namanya metode identifikasi. Secara kita menggunakan metode dalam filsafat itu epistemologis namanya. Kita mencari tahu siapa, mengapa, di mana dan bagaimana. Nah, itu makanya dialek namanya. Tapi ketika kau buka Qomal, kau bahas Al-Qur'an dan hadis dengan kebodohanmu, ya, menggunakan sudut pandangmu sendiri, lalu kau framingkan kemudian kepada umat Islam, Muhammad adalah Rob. Kalau begitu caramu, kami lebih bisa lagi menghancurkan doktrin agamamu. Yang bergelar raja di atas segala raja adalah Yesus. Segala raja loh. Maka Yesus adalah raja setan. Yesus raja sek. Kan begitu nanti framingannya tuh. Benar nggak begitu? Kalau Muhammad adalah Rob, maka dia adalah Tuhan. Maka raja di atas segala raja adalah Yesus. Maka termasuk raja iblis, raja judi, raja sek termasuk di situ.
Hancur kau, Edis. Nggak usah lah, Edis marah, Edis murka. Emangnya si Edis siapa? Pulang nah ke Indonesia nih. Tengok nih kami nih, dilaporkan di Indonesia, kami hadapi di Indonesia. Nggak kabur kami ke luar negeri. Ya, kenapa? Karena kami percaya diri. Apa yang kami lakukan itu tidak melanggar undang-undang. Karena kami memiliki dasar-dasar argumentasi. Mirroring, komparasi, identifikasi tekstual. Ini namanya akademik, mencerdaskan anak bangsa. Kabur ke luar negeri, ya kan? Flying victim, minta kolektif, pengen bikin rumah penginjilan. Bilang aja kalau kau mau menjual Tuhanmu kayak Yudas, beda dapat duit banyak. Tapi metodenya beda. Kalau Yudas kan menjualnya dengan cara dicium. Kalau kau enggak, kau hina-hina itu Tuhanmu. Kau ajarkan orang Kristen, iya Tuhan kita terkutuk. Galatia pasal 3:13. Kami sibuk memuliakan Tuhanmu, kau sibuk menghina Tuhanmu. Kami pula yang kau bilang menghujat. Kami pula yang dilaporkan harus masuk penjara. Kami pula yang dikatakan telah menyesatkan. Ada-ada aja lah kalian Edis dan pengikut-pengikut Edis. Aduh, memang Yesus berkata, ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Yang banyak itu yang sesat. Kata Yesus, bukan kataku. Baca kitab kalian. Satu bukti lagi kita akan tunjukkan untuk Edis TV yang mengklaim kalau agama Islam suka membahas-bahas agama lain. Kita tunjukkan sebuah berita dari Detik News ya, yang diunggah pada tahun 2008 tentang adanya situs Fight Freedom Indonesia. Dikatakan situs ini tidak pantas. Nah, ini adalah situs kepunyaan umat Kristen yang isi artikelnya itu adalah hujatan kepada agama Islam. Apa isi daripada situs tersebut? Antara lain isinya menjelekkan dan menghina agama Islam, terutama menghina Nabi Muhammad SAW secara habis-habisan. Juga mengambil ayat-ayat Al-Quran sepotong-sepotong, kemudian mengubahnya, memalsukannya, dan dikatakannya Al-Quran itu palsu dan menjiplak. Nah, ini adalah berita dari Detik ya teman-teman ya. Ternyata sudah ada sejak lama situs-situs dan juga channel-channel kepunyaan umat Kristen yang isinya menghujat dan menyerang agama Islam. Nah, ini Edis TV dan juga semua umat Kristen perlu tahu. Jadi klaim daripada Edis TV yang menuduh umat Islam membahas agama lain itu adalah keliru. Kenyataannya umat Kristen terlebih dahulu yang menghujat agama Islam dan menyerang agama Islam. Umat Islam hanya menjawab. Nah, demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.